Ya, Yahya Walloni baru ketemu lagi. Apakah dia sudah turun jadwal pelayanannya, pindah dari satu masjid ke masjid yang lain dengan membawa berita bohong, ajaran bohong, seperti yang dikatakan tidak ada agama yang diterima di sisi Allah, hanya agama Yahya Walloni. Inna dina indallahil Islam, dan agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam, katanya. Oke. Mungkin itu sebabnya dia bilang seperti ini, saudara-saudara. Saya sudah cari-cari di ayat Alkitab, nggak ketemu. Apa maksud dia dalam Matius ngomong lompat ke kanan. Terus kalau di Markus salto ke depan. Dan mari kita dengarkan saja dulu. Paham kira-kira? Matius bilang lompat ke kanan, Markus bilang salto ke depan, Paulus bilang jungkit. Iya. Saya nggak pernah dengar salto ke depan itu, saya nggak ketemu di dalam ayat Alkitab, apalagi di kitab Matius. Nggak ketemu itu Yahya Walloni. Ngarang ini orang. Dan heran kenapa kok para mu'alaf itu banyak bohongnya. Terutama kalau berbicara Alkitab. Donditan ngomong begini. Kainama ngomong begitu. Felix Siau sial. Yahya Walloni pokoknya nggak ada yang sama. Kalau sudah menyangkut ke Alkitab, selalu diplesetkan. Apalagi Zuma itu bukan mu'alaf. Muslim yang belajar Alkitab, kemudian diplesetin, belajar lagi, diplesetin. Itu kelompoknya Zuma ini. Kelompok miring semua, saudara-saudara. Nah, kalau di Matius saya hanya ketemu ayat begini, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Jadi bukan lompat ke kanan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang-orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Ini maksudnya apa ini, Bung Yahya Walloni? Saya nggak. Tar. Matius bilang lompat ke kanan, Markus bilang salto ke depan, Paulus bilang jungkit. Kalau salto itu ke depan atau ke belakang ya? Ya salto ya ke depan. Kata Markus salto ke depan itu tidak saya temukan dalam Alkitab, apalagi di kitab Markus. Mungkin saldo maksudnya, saldo uang itu. Tapi juga kata saldo tidak ditemukan dalam seluruh ayat Alkitab. Ini karang-karangan ini orang ini. Katanya beliau itu doktor di Alkitab, sekolah Alkitab katanya. Dia doktor, dia itu rektor di Papua katanya. Padahal nggak ada itu. Nama dia di sekolah itu nggak ditemukan. Tetapi memang berani berbohong, berani bersumpah, berani juga menipu. Ini adalah kebiasaan para mu'alaf ini. Ceritanya besar-besar dan Ke belakang. Bingung kita paham. Panggil saja orang Kristen, tanya kalau ada yang mengerti kitabnya. Nggak ada yang mengerti. Ya, saya kan orang Kristen sekarang ini. Kalau kamu bilang bahwa orang Kristen nggak tahu isi Alkitabnya, berarti kamu yang dulu adalah Kristen, ya kamu juga nggak tahu. Pantas saja ngomong seperti itu.
Ada juga di dalam Markus itu ayat yang berkaitan dengan Markus 2 Timotius 4 ayat 11. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah kemari karena pelayanannya penting bagiku. Ini apa ini? Kemudian jungkir ke belakang katanya. Jungkir ke belakang. Ini ayatnya di Karena mana? makna yang tertuang dalam kitab Di mana Bible ayatnya? Kristen adalah makna filsafat. Harus ditafsir. Matius bilang lompat. Maknanya harus dimengerti sebagai filsafat. Oke, jungkir ke belakang. Kata jungkir ini juga nggak ketemu dalam Alkitab Pak Yahya. Sekarang saya meragukan kepandian saya. Atau Andakah yang lebih pintar, wahai mantan pendeta? Yang pintar, atau mungkin saudara terlalu pintar di atas rata-rata, sehingga saya nggak nyambung dengan apa yang Anda katakan. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Saya nggak ketemu jungkir balik tadi. Ada juga kata menoleh ke belakang, misalnya Kejadian 19 ayat 26, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Itu menoleh ke belakang, bukan jungkir ke belakang. Nggak ada kata jungkir itu, Yahya. Memang pantas saja lu jadi muslim ini untuk membawa kebohongan. Sudah Zuma itu sudah bohong. Kemudian Zulkifli M. Abbas ya bohong. Umi Irene bohong, Kainama bohong, semuanya bohong semua. Tambah kamu ini loh. Makanya saya harus mengoreksi semua video-video Anda itu. Lukas 9 ayat 62, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi kamu jangan menoleh ke belakang. Ya, lurus aja ke depan. Ada juga kata terdesak ke belakang. Yesaya 59 ayat 14 sampai 16, hukum telah terdesak ke belakang dan keadilan berdiri jauh-jauh, sebab kebenaran tersandung di tempat umum dan ketulusan ditolak orang. Dengan demikian kebenaran telah hilang dan siapa yang menjauhi kejahatan ia menjadi korban rampasan. Tetapi Tuhan melihatnya dan adalah jahat di matanya bahwa tidak ada hukum. Ya sama dengan Indonesia. Saya meragukan ya, apa gara-gara dia digebukin waktu di dalam penjara 3 tahun yang lalu itu, atau kamu itu miring karena ketidakadilan hukum di Indonesia. KC dihukum 10 tahun, kamu hanya 5 bulan, padahal sama kasusnya. Hanya yang satu adalah mayoritas, yang satu minoritas. Yang mayoritas hanya 5 bulan, yang mayoritas 10 tahun. Sangat jomplang ini hukum Indonesia. Pak Prabowo, ingatlah baik-baik terhadap janji setia hatimu itu. Saudara juga kan pernah mengungsi ke Yordania, tapi Anda kembali lagi. Bagaimana dengan saya? Saya nggak minta kebaikan Anda. Saya hanya minta Pak Presiden ikut campur untuk membebaskan MKC. Itu hukum ironis, sangat ironis. Ya, ayat 16, ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil. Dan ia tertegun karena tidak ada pembela, maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan. Dan keadilannya lah yang membantu dia. Ya, saya mewakili orang Kristen. Ayo,
adu argumen kita berdua, Yahya. Kita adu argumen. Mana yang pintar antara saya dengan kamu? Yang benar antara saya dengan kamu? Jangan asal ngomong cerentah, salto ke depan, miring ke kanan. Apa kata Paulus? Lo baca dulu Alkitab, Yahya Walloni, ya. Kalau Anda baca Alkitab, saya yakin kalau Anda benar-benar belajar membaca Alkitab, gak mungkin Anda jadi mu'alaf. Anda hanya membenar-benarkan dirimu, dan Anda menjadi muslim karena urusan perut dan urusan bawah perut. Kalau saya, orang tahu semua siapa saya. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus memberkati.